warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sedulurku semua, jumpa lagi bersama Mas Kasir dalam program Jejak Sukses, mengupas kisah sukses mulai dari pelaku usaha kecil, menengah hingga pebisnis besar, termasuk sosok-sosok inspiratif lainnya. Di konten ini, Mas Kasir bertemu dengan Ibu Yulianti, salah seorang pelaku UMKM di Pekanbaru yang sukses mengembangkan bisnisnya di Pekanbaru. Meski masih seumur jagung, namun bisnis Ibu Yulianti sudah merambah sejumlah kabupaten kota di Riau. Tidak hanya dalam Provinsi Riau, tapi sudah merambah provinsi tetangga, Sumatera Barat. Usaha yang digeluti wanita berdarah Sumatera Utara ini yakni produksi sarden beku atau frozen. Usaha ini bermula dari ketidaksengajaan di saat dirinya membuat bekal sarapan sang anak dan iseng mempostingnya di media sosial. Sampai akhirnya usaha itu terus berkembang dan pelanggannya terus bertambah. Daripada penasaran, yuk kita tanya-tanya aja dengan Ibu Yulianti bagaimana beliau membangun bisnisnya ini hingga bisa dikenal dan mampu merambah pasar yang luas. Dalam program Jejak Sukses bersama Ibu Yulianti, owner sarden Mami As2. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like dan subscribe ya lur. Sarden ini sebenarnya awal mulanya itu karena iseng-iseng sih sebenarnya, karena saya juga di rumah aja, usia masih produktif, terus di rumah aja ngapain gitu, anak-anak udah besar juga, dan saya tergelitik untuk buat usaha sarden ini. Sebenarnya tadinya pertama kali itu untuk menu makan anak di rumah gitu, jadi anak kan selama di rumah saja kan kita harus lebih kreatif lagi gitu ya, walaupun kemarin itu belum ada pandemi ini waktu saya memulainya, tapi untuk bekal anak ke sekolah saya harus atur otak untuk apa aja yang harus saya persiapkan menunya setiap harinya. Jadi biasanya sih selama ini anak-anak taunya cuma ayam telur gitu aja yang harus divariasikan menunya. Dan saya ingat sekali pertama kali saya mulainya itu di tanggal 5 Oktober 2019. Jadi kalau kita hitung sekarang itu udah 1 tahun 1 bulan. Saya bikin kata-kata di story gitu. Ada yang mau ikutan nggak? Ada yang mau ikut PO nggak? Gini kan? Karena saya memang selalu share setiap saya masak apa biasanya selama ini seperti itu. Dan akhirnya di luar dugaan banyak yang minta karena mereka pada bilang selama ini nunggu ini Yuli open PO katanya gitu kan, ini baru terlaksana. Akhirnya mereka pada PO semua, dan yang 2 kilo itu tadinya untuk stok untuk anak-anak jadi nggak ada sama sekali. Jadi memang stoknya itu ya untuk mereka-mereka yang sudah PO, dan itu pun kekurangan, besoknya masak lagi. Nah awal mulanya juga bukan sarden beku, jadi awal mulanya itu ya saya per hari masaknya. Ya, modal awal itu pertamanya cuman yang seperti saya bilang tuh 100.000 2 kilo yang saya masak pertama, dan akhirnya bertambah. Dan itu modalnya dari uang saya sendiri. Jadi memang alhamdulillah tidak ada pakai uang yang lain, memang dari sedikit-sedikit akhirnya menjadi banyak, dan saya selalu sisihkan modal berapa, untung berapa, selalu seperti itu. Dan pertama kali memang pada saat kita berusaha, produksi kita juga terbatasnya karena apa? Presto kita baru ukuran kecil, lalu kuali kita juga masih punya satu, pokoknya semuanya itu dimulai dari memang sama sekali tidak ada, dan akhirnya sampai sekarang bisa seperti ini. Ada dananya berlebih, itu kita beli untuk ke alat.
memang kalau seperti banyak orang bilang, kalau kita dengar dari teman-teman yang lain juga, mereka bilang ya 6 bulan pertama itu Yul, itu udah nggak ada untungnya dulu. 6 bulan pertama itu kita memang benar-benar pure untuk ke produksi. Produksi dari awal itu pertama kali kita mulai seperti yang saya sudah katakan itu 2 kilo itu yang karena kita nggak tahu ritmenya, jadi setiap hari saya produksi. Sekarang semenjak sudah BPOM-nya keluar dan dia sudah menjadi sarden beku atau frozen, saya sudah bisa atur ritmenya, bisa jadi 3 kali 1 minggu saya produksi seperti itu. Berapa banyak produksi? Minimal itu sekali produksi 50 kilo. Pertama sekali memang pastinya kita akan melakukan secara via online medsos yang melalui Facebook, story, WA, pokoknya semua medsos yang kita iklanin gitu ya, iklan tradisional ala ibu-ibu. Terus juga alhamdulillah sarden ini bisa begini karena dari mulut ke mulut juga. Jadi mereka yang misalnya si A beli, mereka promosikan, nanti promosinya sampai ke temennya beli lagi seperti itu. Jadi memang selain medsos, saya juga offline. Waktu kemarin belum ada pandemi juga saya sering turun ke lapangan juga gitu. Saya setiap ada event-event saya ikut, atau sampai ke Car Free Day juga saya ikut gitu. Jadi memang saya nggak malu untuk menaikkan brand saya sendiri. Jadi kemana aja, sampai ke acara arisan juga saya datang gitu. Teman-teman, Yul bisa datang nggak di sini? Oh boleh, nanti saya bantu jelasin. Karena kan kita juga di sini memberikan edukasi ke orang-orang, apa sih sarden itu? Karena orang taunya kan sarden itu sarden kalengan gitu. Jadi kenapa kok sardennya seperti ini? Nah, ya itu tadi seperti kita ikut mengkampanyekan bahwasannya makan ikan itu enak loh, simple, praktis, juga bergizi, aman dan nyaman buat anak-anak dan kita. Omset dari awal itu alhamdulillah sekitaran 5-10 juta, tapi ada di waktu tertentu saya bisa mendapatkan angka 20 juta lebih pada waktu itu, dan alhamdulillah sampai sekarang pun bisa 10 sampai di angka 15 juta stabilnya. Yang didapatkan dalam bentuk barang itu mungkin nampak ya dari yang saya tidak punya alat-alatnya sama sekali, karena memang alatnya awalnya juga alat ibu rumah tangga. Jadi presto saya itu memang presto saya pribadi tadinya yang cuman hanya untuk masak 5 kg ikan. Nah sekarang presto saya yang untuk masak sekitar 20 kg ikan itu ada sekitar 2 presto, yang untuk masak 10 kg itu ada 2 presto. Jadi saya punya total keseluruhan 5 presto. Selain presto juga saya ada freezer. Jadi freezer saya sudah ada 2, alhamdulillah, dari uang penjualan dari sarden Mommy AS2 ini tadi gitu. Kalau kendalanya sih alhamdulillah banyak yang support sampai saat ini, juga banyak yang suka juga, tapi kalau yang tidak suka juga pasti ada. Pro kontra juga selalu ada di mana-mana, cuman prinsip saya akan maju terus selagi usaha yang saya lakukan itu benar. Tipsnya mungkin percaya diri aja yang pertama. Percaya diri, yakinin bahwa usaha yang akan kita lakukan itu memang betul-betul usaha yang memang kita sukain. Jadi dari awal itu adalah yang kita suka. Nah kalau saya kan memang saya suka masak. Saya memang suka masak, hari-hari saya di dapur, dan saya memang suka gitu. Bukannya memang hanya sekedar profesi, tapi memang saya suka memasak lauk-lauk. Tapi ya kalau untuk kue-kuean saya juga nggak bisa, karena saya memang nggak suka kue gitu. Jadi pertama sekali tipsnya untuk teman-teman di rumah, cari satu hal yang memang benar-benar teman-teman sukain. Jadi apa itu, setelah itu betul-betul dimaksimalkan. Jadi tidak hanya sekedar kita membuat. Jadi ibaratnya gini, ada orang yang dia buat di rumah sama yang dia jual itu beda komposisinya. Ada. Jadi kalau yang saya sarankan supaya benar-benar disukain sama orang, apa yang kita makan itu yang kita kasih ke orang gitu. Jadi memang betul-betul bahan-bahannya juga apa yang kita buat, ya itu yang kita inikan. Jadi tidak mengurangin dari kadar komposisi yang akan kita jual.
Dan yang paling penting adalah kolega. Jadi kita harus jaga yang namanya hubungan baik. Jadi kita harus punya banyak pertemanan. Oh, saya kuper, saya nggak punya teman sama sekali, nggak ada masalah. Kita kan bisa itu iklan di medsos, semua orang kayaknya punya deh yang namanya Facebook, Instagram, segala macam. Di ini aja, dimintain pertemanan aja, terus di Messenger, salam kenal segala macam, nggak ada masalah saya bilang. Tapi kalau memang ada yang tidak suka ya udah tinggalkan. Jadi memang ya ilmunya lancar kaji karena diulang sih. Nah, gimana Lur, menurut kamu hebat nggak tuh Ibu Yuliantinya? Meski usahanya terbilang baru, namun dirinya bisa meyakinkan konsumennya bahwa produk yang dibuatnya memang berkualitas dan patut dibeli. Dengan keseriusan dan keyakinannya, bisnis ikan sarden beku yang baru berumur 1 tahun tersebut sudah merambah pasar yang luas. Sampai di sini ya Lur, kita jumpa lagi di program Jejak Sukses Mas Kasir berikutnya. Pastinya menginspirasi dan memotivasi kita semua. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Mas Kasir agar tetap eksis menginspirasi kita semua. Mas Kasir undur diri dulu ya Lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kasir, mantap tenan.